dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi matematika tentang pola bilangan, baris dan deret, bunga, pertumbuhan, dan penyusutan. Sebelum memulai video pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Gayatri. Nama saya Nisa Nabila. Nama saya Beauty Karen. Nama saya Julius Stefani. Nama saya Damahyanti. Nama saya Fani. Nama saya Gibran Sevaldo. Nama saya Nena Putra Lakosa dari 11 IPA 5. Halo teman-teman, kali ini aku mau ngejelasin tentang pola bilangan. Nah, sebelumnya, pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, di samping aku ini ada rumus untuk menentukan pola bilangan dari beberapa susunan bilangan. Nah, rumusnya itu AN kuadrat plus BN plus C. Di sini ada contoh soalnya nih. 1, 3, 7, 13, 21. Nah, selisih dari 1 ke 3 itu 2, 3 ke 7, 4, 7 ke 13, 6, 13 ke 21 itu 8. Dari 2 ke 4 itu 2, dari 4 ke 6 selisihnya 2, dari 6 ke 8 itu 2. Nah, di sini kita dapat di sini yang 22 ini merupakan baris ketiga. Nah, pada baris ketiga ini rumus pola bilangannya adalah 2A. Nih. Terus pada baris kedua, rumusnya itu 3A plus B. Nah, pada baris ke-1, ini A plus B plus C. Nah, kita jawab ya. 2A sama dengan baris ketiga. Baris ketiganya ini 2. Berarti A sama dengan 2 per 2. Maka A sama dengan 1. Terus kita cari lagi yang baris 3A plus B sama dengan baris kedua. 3A plus B sama dengan baris kedua. Baris kedua di sini adalah 2. Kita masukkan A-nya kita sudah dapat 1 ditambah B sama dengan 2. 3 plus B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 min 3. Maka B sama dengan min 1. Nah, kita udah ketemu nih nilai A-nya sama nilai B-nya. Nah, sekarang kita cari nilai C-nya. Cari nilai C, kita pakai rumus yang ini nih, teman-teman. Berarti A plus B plus C sama dengan baris ke-1. Baris ke-1 di sini nilainya adalah 1. Nah, A-nya kita masukin nilainya 1 plus min 1 plus C sama dengan 1. 1 sama min 1 berarti hasilnya 0 kan teman-teman. Nah, berarti C-nya kita dapat hasilnya 1. Nah, nilai A, nilai B, nilai C kita udah ketahui. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ini teman-teman. AN kuadrat plus BN plus C. A-nya nilainya 1. N kuadrat plus B-nya minus 1. N plus C-nya 1. Nah, ini hasilnya berarti N kuadrat min N plus 1. Nih, kita udah dapet nih rumus pola bilangannya. Nah, sekarang yang ditanya itu suku bilangan ke-6. Kita masukin rumusnya. Suku bilangan ke-6. Rumusnya yang ini nih ya teman-teman. N kuadrat min N plus 1. N kuadratnya 6 kuadrat min 6 plus 1. 6 kuadrat 36 min 6 plus 1. 36 kurang 6 30 plus 1. Ini nih hasilnya. Udah deh, sangat mudah. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu
aritmatika. Apa sih itu aritmatika? Aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang konstan atau tetap antara dua suku yang berurutan, dan selisihnya itu dinamakan beda atau B. Nah, untuk mencari rumus suku ke N, rumusnya itu UN sama dengan A plus 1 N min 1 dikali B. A yang di sini itu adalah suku pertama. Nah, N ini adalah suku yang kita cari, B-nya ini adalah bedanya. Nah, untuk mencari beda atau selisihnya, rumusnya itu UN dikurang UN min 1. Sedangkan untuk mencari jumlah suku pertama, rumusnya itu N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Yang ditanyakan adalah U ke 6. Kita akan menjawab soal ini, teman-teman. Nah, ini yang ditanya itu adalah suku ke-6. Nah, di sini kan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A-nya kita udah tahu nih, 1 plus N-nya, suku yang kita cari 6 dikurang 1 dikali B. B atau selisihnya. Selisihnya ini kita belum tahu, kita cari dulu. Selisih rumusnya UN dikurang UN min 1. Berarti U2 dikurang U1 sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya 2. Kita dapat bedanya 2. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 6 dikurang 1, 5 dikali 2. 1 ditambah 10 sama dengan hasilnya 11. Nah, tadi kita udah dapet nih, teman-teman, suku ke-6-nya itu 11. Nah, coba kalau itu tadi kan kita hitungnya pakai rumus. Coba kalau kita hitungnya nggak pakai rumus. Tadi kan kita dapat bedanya nih, selisihnya itu 2. Nah, selisih dari 1 ke 3 ini kan 2 nih. Dari 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Nah, dari 9 ditambah 2 itu kan hasilnya 11. Berarti ini tuh terbukti benarnya. Nah, terus sekarang kalau kita mau mencari jumlah 6 suku pertama. Nah, ini kan udah ada rumusnya nih. Kita tinggal masukin aja, kita udah dapat udah ada suku, diketahui suku pertamanya, kemudian diketahui bedanya. Sekarang kita tinggal masukin S6 sama dengan N-nya 6 per 2 kali 2 suku pertamanya 1 ditambah N-nya 6 min 1 dikali bedanya 2. Nah, 6 bagi 2, 3 min 2 ditambah 5 kali 2. 3, 2 ditambah 10. Nah, ini 12, 3 dikali 12. Hasilnya 36. Nah, coba kalau kita jumlahkan tanpa pakai rumus. Ini 1 ditambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16, 16 tambah 9, 25, 25 tambah 11, 36. Berarti bukti. Halo semuanya, sekarang aku mau jelasin tentang deret geometri. Sebelumnya aku mau jelasin tentang pengertian geometri ya. Geometri adalah suatu barisan disebut barisan geometri jika mempunyai perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Perbandingan dua suku itu disebut pembanding atau rasio. Jadi ini rumus untuk mencari deret geometri ya. Yang pertama itu ada suku ke N. Suku ke N itu untuk mencari suatu suku geometri yang ditanyakan. Rumusnya adalah UN, N adalah suku yang ditanyakan, sama dengan HA adalah itu suku pertama dari deret geometri dikali dengan rasio dan dipangkati dengan N-1. Dan selanjutnya itu untuk mencari rasio. Rasio itu rumusnya R sama dengan UN per UN-1. Nah, selanjutnya ada jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama, untuk mencari jumlah suku pertama kita menggunakan rumus ini nih. SN sama dengan
A dalam kurung dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Rumus ini digunakan untuk rasio yang lebih dari 1. Dan untuk kalau rasionya kurang dari 1, kita menggunakan rumus ini ya. SM sama dengan A dikali 1 dikurang pangkat R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal dari deret geometri. Diketahui deret geometri 3, 6, 12, 24, dan 48. Yang ditanya suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertama. Untuk mencari suku ke-7, kita ketahui dari soal tersebut suku pertama yaitu A sama dengan 3. Kita cari rasionya dengan U2 dikurang U1. U2-nya 6 per 3 dengan 2. Dari suku pertama dan rasio yang telah kita cari, kita bisa mencari suku ke-7. Suku ke-7-nya rumusnya A N pangkat N-1. A-nya 3 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1. 3 dikali 2 pangkat 6 maka 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64 dan hasilnya 192. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 7 suku pertama S7. Karena rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kita langsung masukin nilainya. A sama dengan 3 dikali 1 dikurang rasionya 2 pangkat 7 dikurang per 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2 pangkat 7 itu 128 per min 1. Hasilnya 3 dikali min 127 per min 1. Hasilnya itu 381. Berikut contoh dari soal geometri. Selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah suku pertama untuk R kurang dari 1. Sekarang kita membahas tentang geometri Tahingga. Rumus dari geometri Tahingga adalah A dibagi 1 dikurang R. Syaratnya min 1 kurang dari rasio dan rasio kurang dari 1. Contoh soalnya terjadi pada bola basket. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan setiap pantulan bola memantul dan mencapai ketinggian setengah dari ketinggian semula. Panjang lintasan yang terjadi hingga bola benar-benar berhenti adalah dari soal kita ketahui bahwa rasionya adalah setengah dari ketinggian semula. Berarti 1/2. Nah, selanjutnya kita cari geometri Tahingga dari bola saat bola jatuh. S Tahingga rumusnya adalah A per 1 dikurang R. A-nya adalah 4 per 1 kurang setengah. 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. Nah, ini saat bola turun. Selanjutnya kita akan mencari geometri Tahingga dari saat bola memantul. S Tahingga dari bola saat bola naik. A per 1 dikurang R sama dengan 4 dikurang 1. A-nya saat bola turun yaitu 2 dikurang 1 dikurang
rasionya setengah dengan 2 per setengah, hasilnya adalah 4. Saat bola turun, geometri tahingganya 8, dan saat bola naik geometri tahingganya 4, sehingga kita dapat jumlahkan S8 ditambah 4 hingga banyak 12. Jadi geometri tahingga dari soal tersebut adalah 12. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu materi bunga tunggal. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita akan melanjutkan penyampaian materinya menggunakan PowerPoint. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu bunga tunggal. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian bunga tunggal. Apa sih itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam atau besar modalnya itu tetap. Nah, dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Besarnya bunga itu memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase dan nama waktunya. Selain itu, bunga juga senilai dengan besarnya modal. Bunga tunggal itu selalu konstan, tidak berubah, dan stabil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus bunga tunggalnya. Rumus bunga tunggal itu Mn sama dengan 1 plus Nb dikali M, di mana Mn itu merupakan modal yang telah dijumlahkan dengan bunganya atau bunga tunggal. Nah, N merupakan waktu, B adalah persentase bunganya, dan M adalah modal awal. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh, modal sebesar 5 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga sebesar 10,8%. Jika bunga yang diberlakukan adalah bunga tunggal, tentukanlah jumlah modal dengan bunganya setelah 3 bulan. Nah, dari soal ini diketahui M-nya atau modal awalnya itu adalah 5 juta dan persentase bunganya itu 10,8% dalam setahun. Nah, karena kita ingin mencari jumlah modalnya itu dengan persentase bunganya per bulan, maka persentase bunga yang setahun ini kita rubah ke yang bulan dengan cara dibagi 12, karena 1 tahun itu terdapat 12 bulan. 10,8% dibagi 12, maka hasilnya 0,9%. Maka persentase bunga setiap bulannya itu adalah 0,9%. Dan N-nya diketahui itu adalah 3. Nah, yang ditanya adalah jumlah modal dengan bunganya atau MN. Menjawab, kita masukin rumus yang tadi, rumus bunga tunggalnya. Mn sama dengan 1 plus Nb dikali M. Mn sama dengan 1 plus N-nya 3 dikali B-nya 0,9 per 100. Nah, kenapa sih 0,9 dibagi 100? Karena tadi 0,9 itu dalam bentuk persen. Nah, kita ubah persennya itu ke dalam bentuk angka biasa dengan cara dibagi 100. Nah, dikali M-nya sama dengan M-nya itu 5 juta. Nah, hasilnya 1 plus 0,27 dikali 5 juta. Hasilnya 1,027 dikali 5 juta, maka MN-nya 5.135.000. Berarti jumlah modal dengan bunganya setelah 3 bulan adalah 5.135.000. Nah, biar lebih paham lagi, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soalnya. Contohnya, Ani mempunyai hutang yang setelah 8 bulan itu besarnya menjadi Rp2.280.000. Nah, perhitungan hutang itu berdasarkan bunga tunggalnya sebesar 21%. Tentukanlah nilai hutang tersebut. Nah, dari soal ini diketahui B-nya atau persentase bunganya itu adalah 21%. Sama seperti soal sebelumnya, 21% ini dalam setahun, dan kita ubah bunganya dalam bunga persentasenya dalam sebulan dengan cara dibagi 12. 21% dibagi 12, maka hasilnya 1,75%. Bunga
persentase bunga setiap bulannya yaitu 1,75%. Nah, MN-nya di soal sebelumnya itu diketahui modal awalnya. Nah, di soal ini selanjutnya itu diketahui jumlah modal bersama bunganya. Nah, itu jumlahnya 2.280.000. Nah, N-nya itu diketahui 8 bulan. Nah, ditanya M-nya atau modal awalnya. Oke, kita jawab, kita masukkan ke rumus bunga tunggalnya. MN sama dengan 1 plus NB dikali M. Nah, MN ini sudah diketahui tadi 2.280.000 sama dengan 1 plus 8 dikali 1,75%. Agar lebih mudah, kita jadikan ke angka biasa dengan cara dibagi 100. 1,75 dibagi 100 dikali M. 2.280.000 sama dengan 1 plus 14 per 100 dikali M. 2.280.000 sama dengan 1,14 M. Nah, maka M adalah 2.280.000 dibagi 1,14. Hasilnya adalah 2 juta. Jadi modal awal Ani adalah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah, dari penjelasan dua soal itu semoga paham dengan apa itu bunga tunggal dan mengaplikasikan rumus bunga tunggal. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Kali ini aku menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk itu? Oke. Jadi, bunga majemuk merupakan bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunganya itu berbunga atau berkembang. Bunga majemuk bervariasi dan tidak tetap atau selalu berubah pada setiap periode yang berbeda. Contohnya, saat menjual sebuah mobil, harga mobil yang dijual berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Perubahan di satu periode berbeda dengan perubahan di periode lainnya. Nah, untuk mencari bunga majemuk dapat digunakan rumus bunga majemuk, yaitu ini dia. Ini merupakan rumus bunga majemuk. MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. M adalah nilai akhir atau modal yang sudah ditambah dengan bunga. M adalah modal awal, B adalah presentasi bunga, dan N adalah periode waktu. Oke, kita langsung menggunakan rumus ini dalam contoh soal. Oke, contoh soal. Modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan nilai akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Dari soal diketahui bahwa modal awalnya adalah 5 juta, bunga presentase bunganya 10% atau 0,1 dan N periode waktunya adalah 6 tahun. Nah, dari soal juga ditanya MN atau bunga majemuk, bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Oke, untuk menjawab soal tersebut dapat menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. Dari soal diketahui bahwa M-nya adalah 5 juta dikali 1 ditambah presentase bunga yaitu 0,1 pangkat N yaitu periode waktunya 6 tahun. Jadi 5 juta dikali 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1 pangkat 6. Hasilnya 5 juta dikali 1,77. Hasilnya itu 8.857.805 rupiah. Nah, jadi besar modal akhir setelah dibungakan selama 6 tahun adalah 8.857.805 rupiah. Nah, yang ditanya bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Untuk mencari bunga, kita dapat menghitung dengan jumlah semua bunga yang diperoleh selama 6 tahun, yaitu ini dikurang dengan modal awal yaitu 5 juta. Jadi 8.857.805 rupiah dikurang 5 juta sama dengan 3.857.805 rupiah. Jadi jumlah semua bunga selama 6 tahun adalah 3.857.805 rupiah. Oke, sekian
pembelajaran materi tentang bunga majemuk dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Halo semua, sekarang aku akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitas alias jumlah atau banyak satu objek, baik benda hidup atau benda mati, yang semakin lama semakin meningkat atau semakin banyak jumlahnya dari periode pertama, periode kedua, dan seterusnya dalam rentang waktu tertentu. Peristiwa yang termasuk ke dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan mengikuti pola atau aturan tertentu yang biasanya sesuai dengan barisan atau deret aritmatika dan barisan atau deret geometrik. Kita langsung masuk ke dalam rumus pertumbuhan. Rumus pertumbuhan itu adalah Pn sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Dengan keterangan, N itu adalah banyak akhir atau jumlah akhir, P0 itu adalah banyak awal atau jumlah awal, I itu adalah persentase pertumbuhan, dan N itu adalah tahun atau selisih tahun. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Penduduk kota A berjumlah 1 juta jiwa pada awal tahun 2000. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 4%. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada awal tahun 2003. Kita akan menghitung contoh soal ini dengan menggunakan rumus tadi. Sebelumnya, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa P0 atau banyak awalnya itu adalah 1 juta jiwa. Lalu, I-nya itu adalah 4%, atau sama dengan 0,04. Dan N itu adalah tahun 2003 dikurang tahun 2000, sama dengan 3 tahun. Yang ditanya itu adalah PN, atau banyak akhir. Jawab sama dengan Pn sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. 1 juta dikali 1 plus 0,04 di pangkat 3. Nah, kalau kita ketemu perhitungan seperti ini, yang harus kita hitung terlebih dahulu itu adalah operasi hitung di dalam kurung, yaitu 1 plus 0,04. 1 plus 0,04 itu hasilnya adalah 1,04. Nah, dari 1,04 ini, kita juga akan langsung mempangkatkannya dengan 3. Jadi jangan dikali dengan 1 juta dulu, baru dipangkatkan 3. Jadi 1,04 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1,124864. Baru dikalikan dengan 1 juta, hasilnya adalah 1.124.864 jiwa. Jadi, jumlah penduduk kota tersebut pada awal tahun 2003 adalah sebanyak 1.124.864 jiwa. Nah, sekarang kita akan membahas materi terakhir dari video ini, yaitu materi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Penyusutan itu juga bisa disebut sebagai peluruhan. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya seperti peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Ada dua istilah dalam penyusutan, yaitu nilai buku dan nilai beli. Nilai beli merupakan harga awal ketika melakukan pembelian barang, sedangkan nilai buku adalah nilai setelah terjadi penyusutan, di mana nilainya setiap periode akan semakin kecil. Nah, di sini misalnya kita membeli satu barang seharga 2 juta. Lalu barang itu kita pakai setiap harinya sampai bertahun-tahun kemudian. Harga dari barang ini tentunya tidak akan tetap seharga 2 juta. Pasti barang ini akan mengalami penurunan harga. Nah, penurunan harga ini bisa disebabkan karena mungkin saat kita memakai barang ini ada kerusakan yang didapatkan oleh barang ini. Maka dari itu, penurunan harga barang itu merupakan salah satu peristiwa dari penyusutan. Kita masuk ke dalam rumus penyusutan. Rumus penyusutan ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah besar penyusutan. Rumus dari besar penyusutan adalah Pn sama dengan P kali M kali 1 min P pangkat N min 1. Sedangkan rumus dari nilai barang adalah Mn sama dengan M
kali 1 min P pangkat N dengan keterangan seperti berikut. Pn adalah besar penyusutan, Mn adalah nilai barang, P adalah nilai buku atau kwitansi, M adalah harga beli atau nilai beli, dan N adalah tahun. Kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah komputer dibeli dengan harga 8 juta rupiah. Nilainya mengalami penyusutan dari nilai buku atau kwitansi sebesar 10% setiap tahun. Tentukan besar penyusutan dan nilai komputer tersebut pada akhir tahun ke-6. Nah, kita akan mengerjakan soal ini dengan dua rumus yang tadi ya. Dari soal ini dapat diketahui bahwa P atau nilai buku atau kwitansinya adalah 10%, sama saja dengan 0,1. Lalu M atau nilai beli, harga beli, itu adalah 8 juta rupiah, dan N atau tahun itu adalah 6. Lalu yang ditanya itu adalah PN dan MN. PN itu artinya adalah besar penyusutan dan MN itu adalah nilai barang. Maka dijawab PN sama dengan P kali M dikali 1 min P pangkat N min 1. Kita akan mencari terlebih dahulu besar penyusutannya ya, dengan rumus ini. Lalu kita masukkan masukkan angka-angkanya. P itu adalah 10/100 dikali 8 juta dikali 1 min 0,1 pangkat pangkat 6 min 1. Nah, kalau ada yang seperti ini, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung, yaitu 1 kurang 0,1. Baru kita pangkatkan dengan 6 min 1. Jadi dari 10/100 dikali 8 juta, itu juga nolnya bisa dicoret. Seperti ini. Lalu dari hasil dari 1 kurang 0,1 itu adalah 0,9. Lalu kita pangkatkan dengan 5. Hasilnya adalah 0,59049. Baru kita kalikan dengan 800.000. Hasilnya adalah 472.392. Lalu sekarang kita akan mencari nilai komputernya dengan menggunakan rumus MN. MN sama dengan M kali 1 min P pangkat N. Kita masukkan angkanya, 8 juta dikali 1 min 0,1 pangkat 6. Nah, yang di sini yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung, yaitu pengurangan 1 kurang 0,1. Hasilnya adalah 0,9, baru kita pangkatkan dengan 6. Jadi, jika ada yang seperti ini, kita tidak boleh mengkalikan 0,9 dengan 8 juta dulu, baru dipangkatkan 6, karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi 0,9 pangkat 6 hasilnya adalah 0,531441 dikalikan dengan 8 juta. Hasilnya adalah 4.251.528. Jadi, besar penyusutan dan nilai komputer tersebut pada akhir tahun ke-6 adalah 472.392 untuk besar penyusutan dan 4.251.528 untuk nilai komputer.